Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas e-bisnis yang berjudul Perubahan Kualitas Udara Jakarta selama lockdown COVID-19. Kelompok kami terdiri dari Ruben Antonio de Castillo, Christian Perry, dengan saya sendiri, Adnan Maulana, Erdi Padilah, dan Indah. Untuk pendahuluan saya akan bacakan sendiri. Kualitas udara di Jakarta telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan kekhawatiran serius terkait dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Polusi udara yang diakibatkan oleh berbagai kegiatan manusia dan aktivitas industri telah memunculkan masalah yang kompleks dan mendesak untuk diatasi. Selama pandemi COVID-19, ketika banyak negara termasuk Indonesia menerapkan kebijakan lockdown, terbuka peluang unik untuk memahami secara mendalam perubahan dan kualitas udara akibat penurunan aktivitas manusia. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Erdi. Oke, saya lanjutkan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kualitas udara di Jakarta selama periode lockdown COVID-19 dengan menggunakan rumus penurunan kualitas udara yang dapat diandalkan dan data yang valid. Next. Metodologi penelitian ini melibatkan pengambilan sampel udara di beberapa titik strategis di Jakarta dengan fokus pada pengukuran konsentrasi emisi gas atau seperti nitrogen dioksida, karbon monoksida, dan partikulatif PM2.5 atau PM10. Data ini kemudian akan dibandingkan dengan data sebelum periode lockdown untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam kualitas udara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Lokasi penelitian. Penelitian ini memusatkan perhatian pada Jakarta, ibu kota Indonesia, sebagai lokasi utama. Pemilihan Jakarta sebagai wilayah penelitian. Jakarta dikenal sebagai salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, dengan lebih dari 10 juta jiwa. Keberadaan populasi yang padat dapat meningkatkan emisi polusi udara dari berbagai sumber, seperti transportasi dan industri. Lokasi penelitian dipilih di berbagai titik di sepanjang pusat kota hingga pinggiran untuk mencakup variasi kepadatan penduduk yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selanjutnya akan dibacakan oleh... Baik, di sisi saya akan melanjutkan perbandingan udara Jakarta sebelum dan sesudah PSBB. Kita lihat dari gambar tersebut, di tahun 2019 Januari, kualitas udara di Jakarta itu sangat buruk dan berbeda sesudah PSBB. Bisa kita lihat dari gambarnya bahwa di tahun 2020 Januari, kualitas udara mulai membaik. Itu pun di tahun 2020 April, sesudah PSBB, udara di Jakarta makin lama makin membaik dikarenakan adanya PSBB. Selanjutnya akan dibacakan oleh Christian. Baik, jadi hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode lockdown terjadi penurunan signifikan dalam konsentrasi NO2 atau nitrogen dioksida, lalu juga PM25 dan PM10 atau partikulat polutan berukuran diameter 2,5 dan 10 mikrometer selama lockdown. Jadi peningkatan dalam indeks kualitas udara di seluruh wilayah Jakarta itu mengalami peningkatan. Next. Jadi kesimpulannya, penelitian ini menyediakan bukti tentang perubahan kualitas udara di Jakarta selama pandemi COVID-19. Penggunaan rumus penurunan kualitas udara yang baik dan data yang akurat memperkuat hasil penelitian ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Lokasi penelitian. Penelitian ini memusatkan perhatian pada Jakarta, ibu kota Indonesia, sebagai lokasi utama. Pemilihan Jakarta sebagai wilayah penelitian. Jakarta dikenal sebagai salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, dengan lebih dari 10 juta jiwa. Keberadaan populasi yang padat dapat meningkatkan emisi polusi udara dari berbagai sumber, seperti transportasi dan industri. Lokasi penelitian dipilih di berbagai titik di sepanjang pusat kota hingga pinggiran untuk mencakup variasi kepadatan penduduk yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
Dan juga temuan ini memberikan dasar penting bagi pengambilan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih.